Menurut kalian fitur ahli waris ketika kita berinvestasi atau menabung itu penting gak sih? Nah, jadi kali ini di aplikasi Bibit ada fitur ahli waris. Dan bagaimana sih cara mengaktifkannya? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Sari Nurjana. Jadi kali ini aku bakal membahas seputar aplikasi Bibit. Nah, sebelumnya aku udah membahas seputar aplikasi Bibit, yaitu ada beberapa, yaitu cara klaim bonus di aplikasi Bibit, yaitu dari kode referral, kemudian juga cara investasi. Nah, kemarin juga aku udah membahas mengenai bagaimana sih cara memilih reksadana terbaik di aplikasi Bibit. Dan tentunya masih banyak lagi, silahkan teman-teman lihat di channelku. Oke, jadi kali ini aku bakal membahas seputar ahli waris. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai investasi di aplikasi Bibit, silahkan menggunakan kode referralku, yaitu saatnya investasi. Nanti teman-teman akan mendapatkan cashback 25.000. Dengan ketentuan teman-teman minimal transaksi di awal yaitu 100.000 dengan rekomendasi dari Robo. Lah lumayan kan, 25.000 juga. Dan teman-teman nanti apabila teman-teman menyebarkan kode referral teman-teman juga akan mendapatkan cashback yaitu 25.000. Lumayan kan? Jadi semuanya mendapatkan cashback, baik pengguna baru baik pun yang punya kode referralnya. Oke, jadi buat teman-teman nih, menurut teman-teman penting gak sih fitur aplikasi yang ada ahli warisnya ketika kita berinvestasi? Nah, silahkan komen di bawah, menurut teman-teman penting nggak? Menurut aku sendiri penting banget. Kenapa penting banget? Karena kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok dan kedepannya. Jadi dengan adanya fitur ini, kita bisa men-setting apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemana nanti uang kita. Nah, dengan mengaktifkan fitur ahli waris ini, maka nanti si ahli waris tersebut akan mendapatkan notifikasi, baik SMS ataupun email. Nah, di sini juga nanti aku akan contohkan seperti apa sih notifikasinya. Dan juga ada berapa orang sih yang bisa mendapatkan ahli waris dari fitur aplikasi Bibit ini. Jadi di sini itu maksimal 3 orang. Jadi lumayan kan, nyampe 3 orang loh. Nah, jadi di sini nanti ketentuannya ketika kita mengaktifkan fitur ini, nanti kita harus mengisi dulu data-data ahli warisnya, baik itu nama, KTP, nomor telepon, email, pokoknya data-data pribadi yang menjelaskan bahwa itu ahli waris kita. Dan juga nanti aku bakal bahas mengenai cara klaimnya seperti apa. Oh ya, di sini juga kita bisa setting si ahli waris ini bakal mendapatkan notifikasi dari Bibit setelah kita tidak aktif di Bibit berapa lama. Nanti ada ketentuannya, ada 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi kita bisa setting sendiri mau ketentuannya itu berapa lama, kemudian si ahli waris itu mendapat notifikasi. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja yuk kita lihat seperti apa sih cara mengaktifkan fitur ahli warisnya. Jadi buat yang baru mau mulai berinvestasi, kalian bisa menggunakan kode referral yaitu saatnya investasi, dimana nanti bisa mendapatkan cashback sebesar 25.000 dengan minimal investasi 100.000 atas rekomendasi Robo. Jadi lumayan banget ya. Begitupun buat teman-teman yang membagikan kode referral tersebut bisa mendapatkan cashback 25.000. Nah, ini cara untuk menambahkan ahli waris. Pertama kita buka aplikasi Bibitnya, kemudian pilih profil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti setelah di sini kita maka memilih setting, dimana tujuannya untuk memilih pengaturan-pengaturan. Di sini ada ubah email, ubah nomor telepon, ubah PIN, ubah akun bank, ahli waris, syarat dan ketentuan, dan kebijakan privasi. Dimana kita di sini memilih ahli waris karena kita akan menambahkan untuk ahli waris. Nah, di sini muncul lihat notifikasi yang akan dikirim ke ahli waris dan juga ada tambahkan ahli waris. Di sini kita akan melihat notifikasinya, diklik, kemudian dibuka, nanti akan muncul tampilan notifikasinya. Nah, ini tampilan notifikasinya, contohnya ada di SMS sama email. Untuk di SMS, contohnya hai nama, menunjukkan kamu sebagai ahli waris reksadana di Bibit dengan nilai portofolio sebesar misal 100 juta. Untuk info lebih lanjut, silahkan buka email yang kami kirim ke email. Nah, ini untuk SMS. Nah, untuk email sendiri gak jauh beda, di mana hai nama, kemudian kamu menerima email ini karena atas nama siapa mendaftarkan kamu sebagai ahli warisnya di Bibit. Nah, jadi ini contoh gambaran
seperti apa nanti email atau notifikasi atau SMS-nya yang akan diberikan kepada ahli warisnya tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi Bibit lagi. Di sini ada tambahkan ahli waris yang maksimal 3. Di sini kita masukkan PIN teman-teman. Kita masukkan PIN terlebih dahulu. Nah, di sini muncul ada nama ahli waris, nomor KTP ahli waris agar tervalidasi, kemudian nomor HP-nya, alamat emailnya, dan juga nama tinggalnya. Di sini ada notifikasinya diberikan jika tidak aktif selama berapa tahun. Di sini ada pilihannya. Kita lihat ada 1 tahun, kemudian ada 1,5 tahun, 2 tahun, ada 2,5 tahun, 3 tahun. Jadi terserah kita mau di setting berapa lama. Apabila sudah diisi semua, kita tinggal pilih simpan. Jadi caranya tinggal melengkapi data ini, kemudian langsung pilih simpan. Di sini kita juga bisa menambahkan yaitu sampai 3 ahli waris, itu maksimalnya. Nah, di sini misal kita sekarang mau lihat seputar ahli waris itu ada apa aja sih info-infonya, kita juga bisa masuk ke profil lagi di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita ketikkan aja di search apa aja sih yang akan kita cari. Misal kita ketikkan kata kuncinya ahli waris. Di sini ada cara kerja fitur ahli waris, bagaimana cara klaimnya dan juga notifikasinya. Di sini kita mau lihat pertama cara kerja fitur ahli waris terlebih dahulu. Nah, apa itu fitur ahli waris? Di mana fitur ahli waris itu dibuat agar ketika kamu meninggal dan tidak sempat membuat surat waris atau tidak menyertakan investasi reksadana di Bibit pada surat wasiat kamu, Bibit akan memberikan notifikasi kepada ahli waris yang ada data kontaknya. Kamu masukkan nama ahli waris, kamu dapat mengklaim investasi reksadana kamu di Bibit. Kemudian bagaimana cara kerja fitur ini? Di mana Bibit bisa mengirimkan notifikasi berupa email dan SMS kepada ahli waris kamu yang didaftarkan jika kamu tidak pernah membuka Bibit lagi. Sesuai ketentuan lamanya tadi, kamu bisa mengatur berapa lama sejak kamu terakhir membuka aplikasi tersebut sebelum Bibit mengirimkan notifikasinya. Jadi itu sesuai settingan. Kemudian kamu bisa juga menambahkan hingga maksimal 3. Nah, ini cara-caranya sama seperti yang tadi. Masuk ke profil, kemudian setting ahli waris, kemudian tambahkan. Nah, bagaimana cara klaim reksadananya? Di mana ada beberapa ketentuan untuk mengklaim reksadananya, yaitu dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti surat keterangan hak waris yang diserahkan oleh notaris, notifikasi tadi ya. Kemudian akta kematian investor pemilik reksadananya, akta wasiat investornya, kemudian KTP ahli waris dan investor yang meninggal. Ada juga kartu keluarga baik pihak investor yang meninggal ataupun juga ahli warisnya. Kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa menunjukkan bahwa Andalah pemilik atau ahli waris yang sah. Itu perlu juga dibawa untuk membuktikan. Dokumen tersebut nantinya itu dapat diserahkan kepada tim Bibit untuk nantinya ditentukan kepada manajer investasi. Diteruskan kepada manajer investasinya terkait agar proses kamu klaim dapat dilakukan. Jadi sertakan selengkap-lengkapnya agar prosesnya itu cepat. Misal kita mau nyari lagi nih, kata kuncinya tetap sama seperti tadi. Nah, misal tinggal ketikkan aja apa yang mau kita tahu di sini. Misal kita cuma mau cara klaimnya doang, ya kita klik bagaimana cara klaimnya doang. Nanti muncul di situ. Oke, jadi seperti itu, mudah banget kan cara mengaktifkan fitur ahli warisnya, dimana di Bibit juga udah ada info-info gitu, bagaimana secara klaimnya, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, dan seperti apa fitur ahli waris itu. Jadi buat teman-teman nih yang baru mau mulai investasi, silahkan lakukan investasi dari sekarang, karena tidak ada salahnya kita mulai investasi dan diinfokan minimal berapa sih investasi di Bibit. Minimal investasi di Bibit 10.000. Jadi lumayan banget kan, dengan 10.000 kita bisa berinvestasi. Dan juga banyak fitur-fitur lainnya yang membantu kita.
Jadi buat teman-teman, ayo sisihkan uang meskipun sedikit, itu sangat bermanfaat. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, jadi buat teman-teman yang mau memberi saran atau komentar, silahkan komentar di bawah. Dan apabila nanti pertanyaan teman-teman aku paham, pasti aku jawab. Dan juga mungkin aku bahas di next videonya. Oh ya, buat teman-teman, silahkan apabila teman-teman pengguna baru, aku ingatkan lagi, silahkan gunakan kode referralku, yaitu saatnya investasi. Bila teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan tentunya jangan lupa di subscribe ya. Oke, jadi video kali ini segini dulu. Apabila ada salah ataupun kurang tepat, aku mohon maaf. Oke, see you!